Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, Allah yang maha baik, Allah yang membuat kita mudah melangkahkan kaki ringan ke masjid salat Jumat berjamaah. Allah yang membuat kita hebat dalam beribadah. Ini adalah nikmat besar dari Allah, kepala yang mulia. Kita pakai kepala ini hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah seharusnya meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kerjakan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Pasti itu nilainya sangat baik, bermaslahat yang sangat menguntungkan kita nanti di alam kubur, lebih-lebih di akhirat Allah. Kerjakan maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, tentu itu semua akan membuat kita sengsara di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhirat Allah. Kedua kalinya salawat beriring salam, kita tetap senantiasa bersolawat kepada manusia yang paling mulia, manusia yang dicintai oleh Allah, Nabiyuna, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, apakah tidak malu nanti kita berjumpa dengan Allah sementara kita tidak membawa bekal amal soleh sedikit pun? Mengejar dunia bisa sampai sakit-sakitan, masa mengejar akhirat tidak bisa, rasa-rasanya begitu berat. Padahal dunia akan ditinggalkan, dunia yang dicari dari pagi sampai pulang sore, bahkan dunia dihitung, ditumpuk-tumpuk, itu semua tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Sementara kita yakin dan percaya akhirat adalah tempat di mana tidak ada lagi kematian. Akhirat adalah salah satu tujuan akhir dari kehidupan manusia di dunia. Nanti di akhirat, orang-orang yang beramal soleh, dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Bahkan kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putusnya, pahala yang tidak bisa diutarakan, diucapkan dengan pikiran kita, dengan hati kita. Nikmat yang sangat luar biasa. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hidup di atas dunia, diberikan umur, diberikan usia oleh Allah, dipakainya umur itu untuk maksiat di hadapan Allah. Maksiat nikmatnya sebentar, tapi azabnya sampai hari kiamat, bahkan sampai di akhirat Allah kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lagi sempat melangkahkan kaki salat Jumat berjamaah di masjid, tak lagi sempat mendengarkan khutbah Jumat. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh satu jalan, dia keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama Allah, belajar ilmu agama, diniatkan semata-mata mencari ridho Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia ini dititipkan umur oleh Allah,
dipakainya dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap detiknya, tiap menitnya, tiap waktunya, tiap pekannya, tiap bulannya, bahkan tiap tahunnya dipakai dalam lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mampu dia kejar, bahkan dia sampai sakit-sakitan. Dia kumpulkan dunia sehebat-hebatnya, dikumpulkan hartanya, dikumpulkan kekuasaan, ilmunya, kehebatannya, hanya untuk duniawi saja, tidak untuk akhiratnya. Maka orang yang semacam ini nanti berjumpa dengan pencipta, berjumpa dengan sang Khalik, berjumpa dengan Allah. Orang ini akan celaka nanti, malu dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazumu qadama abdin, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah hisalin. Nanti di akhirat Allah, kaki manusia, kaki seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun di hadapan Allah sampai ditanya 4 persoalan, 4 pertanyaan. Di antaranya, an umrihi fima afnah, umur yang sudah dititipkan oleh Allah dipakai untuk apa umurnya? Celakalah orang umurnya dipakai untuk maksiat, untuk pembangkangan-pembangkangan, untuk hal-hal yang melalaikan. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan kita hidup di atas dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Prestasi ibadah nol, amal soleh, bekal keimanan, bekal kebajikan nol di hadapan Allah. Maka orang yang semacam ini akan sengsara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah engkau untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Silahkan bekerja, silahkan cari harta, silahkan bangun rumah yang mewah, silahkan cari pangkat jabatan, mau jadi TNI silahkan, mau jadi polisi silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, tapi gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah. Jangan gara-gara dunia tinggal solat, jangan gara-gara dunia lupa majelis ilmu, jangan gara-gara dunia lupa solat Jumat berjamaah, jangan gara-gara dunia tinggal solatnya. Tidak bisa dunia ditukar dengan akhirat. Orang yang mengutamakan dunia, dijadikan obsesi terbesar hanya untuk dunia, akhirat terbengkalai, akhirat sengsara, nanti dia akan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang yang hidup di atas dunia, dia sanggup mengejar dunia, dia sanggup mengimpi-impikan cita-citanya, dikejar dengan sebaik mungkin, tapi dia tidak lupa dengan akhirat Allah. Ini manusia yang keren, ini manusia yang the best, ini manusia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin amal soleh, dia kejar akhirat, dia kumpulkan amal soleh, hidup di atas dunia. Dia yakin akan meninggal dunia, dia yakin akan menghadap Allah, dan dia menyadari nanti dikubur tidak lagi dia membawa mobil yang mewah, harta yang mewah, rumah yang bertingkat, tidak lagi dia minta dititipkan uang di kain kafan, karena dia yakin amal solehnya lah yang akan menyelamatkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal solehnya lah nanti yang akan menyelamatkan di alam barzah, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Allah tidak melarang kita mencari harta. Allah juga menyuruh kita supaya menjadi manusia yang kaya. Allah juga menginginkan hamba-hambanya bahagia dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Hei hambaku, jangan lupa kebahagiaanmu hidup di dunia. Jangan lupa engkau cari harta. Jangan lupa engkau mencari dunia. Tapi ingat, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Ingat, jangan lupa akan akhirat. Di akhirat kita tidak ada lagi mati. Di akhirat kita tidak lagi bisa melaksanakan solat. Di akhirat kita tidak lagi bisa bersedekah. Di akhirat kita tidak lagi bisa beramal soleh. Akan tetapi amal soleh, kebajikan-kebajikan, itu semua tempatnya di dunia harus kita tanam. Nanti kita akan menikmati amal soleh kita, kebajikan yang sudah kita kerjakan, itu kita nikmati di alam kubur. Begitu juga akan kita nikmati dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apa orang yang berbuat baik sebesar biji zarrah, dia bisa solat, dia bisa baca Quran, dia bisa bersedekah 10.000 dengan hartanya, dia bisa beramal soleh, akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apa kejahatan, sebesar semut yang hitam, sebesar kerikil kecil, sebesar ujung rambut, nanti akan dibalas, akan diadili, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai gara-gara kita mengejar dunia, kita bisa sakit-sakitan mengejar dunia, kita bisa capek, bisa letih mengejar dunia. Akan tetapi mengejar akhirat kita terasa berat, maka kita tidak akan ada yang bisa menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.